Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya perkenalkan, saya Muhammad Soleh Bari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perjuangan saya mengerjakan koneksi antar materi. Jadi saya mengaitkan materi terkait PSE, pembelajaran sosial emosional, dengan pembelajaran eksperiensial, yaitu terkait pembelajaran dengan pengalaman. Oke, yang pertama terkait cognitive empathy. Kognitif di sini berarti pemikiran ya. Kemampuan individu dalam mengetahui dan memahami perasaan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi sebagai guru atau sebagai murid kita dulu ya, sebagai guru kita harus memiliki sikap kognitif empati atau pemikiran secara empati. Gunanya adalah untuk melihat atau memahami perasaan dari sahabat kita atau teman guru kita atau murid di kelas ya. Kemampuan ini dapat dipelajari melalui proses adaptasi. Jadi karena ini dikaitkan dengan pengalaman belajar, PSE ini kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi ya. Misalnya ketika sekolah kita ya, misalnya kemarin saya di SMA 5 ada lomba-lomba ekstrakurikuler di kelas meeting ya. Dan setiap murid itu biasanya akan bertanding. Sebagai murid, sebagai guru, kita sepatutnya mendukung ya secara PSE ya, secara sosial. Nah, ini untuk mendorong mempelajari hal baru ya. Karena nantinya kita akan belajar terkait yang eksperiensial ya. Ada 3 hal. Jadi sebagai guru kita harus memiliki pemikiran secara empati untuk mencari hal baru. Lalu yang kedua ada secara emosional. Kemampuan individu dalam merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi ini ada kaitannya ya. Yang pertama secara nalar. Lalu hati kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Itu namanya empati. Kemampuan ini dapat dipelajari dengan proses belajar transaksi sinergis. Jadi saling berkaitan ya. Nanti ada satu lagi action atau nah ini akan saling berkaitan, melakukan. Secara emosional kita harus memahami perasaan orang lain dengan proses asimilasi ya. Misalnya nih, kalau dari pengalaman kita dulu waktu sekolah, misalnya ada teman yang terkena musibah ya. Itu pastinya kita akan berempati kepada mereka, misalnya dengan memberikan dukungan, dengan memberikan donasi ya, misalnya ada teman yang kecelakaan misalnya ya. Itu kita akan mendukung mereka ya. Terus action empathy, kemampuan individu dalam memberikan respon yang sesuai dengan perasaan orang lain. Respon. Awalnya ya kita harus menalar. Ya misalnya ada orang yang habis menang juara futsal misalnya. Salah satu misalnya. Sebagai guru ya, karena saya pernah jadi wali kelas ya. Kita harus mendukung murid kita. Pertama dengan nalar ya, kita harus ikut misalnya memberi apresiasi, misalnya dengan tepuk tangan bisa di dalam kelas atau memberikan kata-kata motivasi, ayo terus semangat,
untuk ikut futsal misalnya seperti itu. Lalu dengan emosional ya tadi dengan kata-kata, lalu dengan action kita bisa memberikan hadiah ya karena telah membanggakan nama sekolah, membanggakan kelas yang kita menjadi wali kelas ya. Itu bisa menjadi hal positif untuk anak didik kita ya, atau kepada sahabat kita yang mungkin telah lulus PPG ya kemarin ya, kita bisa memberikan ucapan selamat, kita bisa memberikan karangan bunga ya. Itu adalah actionnya. Bisa dengan memberikan hadiah ya. Nah ini yang namanya sinergitas ya. Lalu apa hubungannya dengan pembelajaran dengan pengalaman ya? Jadi kita kan hidup tidak langsung memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Kita memiliki atau teman-teman kita tidak semuanya memiliki sikap sosial yang banyak ya, sosial yang mungkin cukup besar ya. Jadi ada yang orangnya cuek ya, acuh tak acuh. Jadi ketika ada orang yang berhasil ya, mereka cenderung biasa saja, tidak memberikan apresiasinya, tidak mengucapkan selamat ya. Atau ada orang yang terkena musibah, kita hanya bersikap biasa saja. Makanya ada pepatah yang mengatakan senang lihat orang susah ya, atau sebaliknya ya. Misalnya ada yang kesusahan tidak membawa buku paket, kita sebagai guru harusnya apa ya, misalnya kita memberikan saran untuk selalu menyiapkan perlengkapan sekolah sebelum sekolah ya. Jangan sampai kita membeda-bedakan dengan yang lain ya. Misalnya kamu nggak bawa buku ya, terus jangan seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan pembelajaran eksperiensial. Itu ada, kita harus setidaknya memiliki 3 cara ini ya, secara untuk memperluas pengalaman ya, memperbanyak pengalaman. Pertama, sensitivity. Sensitif, harus peka. Sebagai guru kita harus peka dengan kondisi atau latar belakang dari peserta didik kita ya. Latar belakangnya kita harus tahu supaya apa? Supaya kita menciptakan ini ya, dari pemikiran, emosi, dan actionnya. Misalnya ada salah satu siswa yang tadi misalnya terlambat ya, kita harus tahu, harus menalar ya, harus peka. Kenapa dia bisa terlambat? Apakah karena Seninnya macet ya, bisa hari Senin macet, atau karena bangunnya siang? Kita harus punya sisi empati ya. Lalu ada caring, care. Atau peduli. Dengan cara apa? Kita bisa memberi nasihat. Jika murid kita ada yang terlambat, kita bisa memberikan nasihat. Tetapi jika peserta didik itu memiliki sifat yang baik, kita bisa memberikan dengan motivasi, ya, apresiasi. Jadi dari pengalaman saya mengajar ya dulu, kalau ada satu kelas, misalnya kita sebagai guru memberikan janji ya, kalau dapat ulangan nilainya 100 atau di atas 80 akan dikasih es krim atau diberikan sesuatu. Itu termasuk dalam bentuk apresiasi, yaitu action kepedulian kita terhadap murid kita yang sudah berjuang mengerjakan tugas-tugasnya, berjuang mengerjakan ulangannya, berjuang atas belajarnya ya. Terus di sini ada non judgment atau tidak menghakimi. Maksud dari tidak menghakimi adalah kemampuan untuk menerima kondisi atau perasaan orang lain tanpa menunjukkan rasa frustasi, marah, dan tidak suka.
Misalnya ketika ada yang juara ya tadi ya, juara satu futsal. Kalau memang kita tidak suka ya jangan menunjukkan rasa tidak suka tersebut. Cukup kita dengan tepuk tangan ya atau memberikan motivasi langsung. Walaupun sebenarnya kita tidak terlalu kenal itu tidak apa-apa ya. Balik lagi ke caring peduli ya, mampu menunjukkan respon peduli memberikan motivasi ya. Sebagai guru ya dari pengalaman kalian kemarin, apakah kalian pernah memberikan motivasi? Nah, Misalnya seperti apa, Mbak Intan? tetap semangat. Yang lain mungkin dari Mbak Nadia mungkin pernah tidak memberikan motivasi terhadap murid Mbak Nadia atau ke teman Mbak Nadia? Pernah ketika kemarin saat mau ujian atau PSAS mungkin pas waktu semester 1 itu Ya. saya memberikan semangat kayak tidak usah jauh-jauh ini saja. Kemarin pas sebelum libur saya memberikan motivasi untuk memanfaatkan waktu liburnya sebaik mungkin, dimanfaatkan untuk belajar, mengerjakan tugas atau belajar hal-hal yang menurut mereka tuh masih sulit karena nanti setelah libur panjang ini mereka kan langsung ujian ya. Jadi ya saya harapkan bisa didik untuk memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Seperti itu. Terima kasih. Kenapa kita harus peduli terhadap orang lain? Ya kita balik ke sini ya. Pada prosesnya dalam ini kita harus belajar memberikan umpan balik yang baik. Motivasi itu kan termasuk dalam hal umpan balik yang baik ya. Karena dalam surat Al-Isra ayat 7 ya, itu ada bunyinya ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Yang artinya apa? Setiap kita berbuat baik, kebaikan itu akan datang kembali kepada Kita. ya itu perlu diingat ya. Masya Masya Allah. Allah. Tapi ketika kita berbuat jahat, itu pastinya kejahatan itu akan datang kepada kita. Atau bahasa umumnya itu apa? Hukum karma ya. Ada yang percaya hal itu? Tapi kalau sesuai dengan Al-Quran ya, tadi in ahsantum ahsantum fi anfusikum ya. Setiap kebaikan itu pasti akan datang kebaikan juga. Makanya kita sebagai guru harus memiliki salah satu atau semuanya juga bagus dari sikap PSE ini dan pembelajaran eksperiensial. Namun semuanya tidak didapat dengan cara yang secara instan ya. Kita perlu namanya pengalaman. Karena pengalaman adalah guru terbaik ya. Experience is great teacher ya. Itu. Jadi kita perlu pengalaman yang cukup banyak ya. Mungkin awalnya kita terlalu cuek kepada tidak peduli kepada murid-murid kita ya. Misalnya muridnya ada yang main HP ya, dibiarkan saja ya. Misalnya seperti itu, ada yang bermain TikTok di belakang, dibiarkan saja. Kita seharusnya sebagai guru, kita harus berkeliling ke belakang. Ayo nak, kita fokus ke depan. Iya. Baik, Pak. Ya. Mungkin seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Silakan Mas Dari. ya tadi kan Bapak sudah menampilkan informasi bahwa di situ ada yang bermain futsal, Ya. itu ada eksperimentalnya. Itu kalau saya pahami itu Bapak respon bukan dalam pembelajarannya ya Pak. Ya. Nah nanti saya ingin bertanya, apakah pembelajaran eksperimental yang Anda terapkan dalam desain pembelajaran yang sudah Anda buat dalam pembelajaran yang akan datang? Penerapan dalam pembelajaran ya. Ya, desain pembelajarannya Pak. Desain pembelajaran Ada ya. modul-modul segala macam Pak. Apa? Misalnya di bagian refleksi akhir ya. Misalnya kita, kalau saya kan pembelajaran 90 menit ya. 9 menit itu nanti dibagi di bagian akhir itu 10 menit ya. Di bagian 10 menit itu kita harus memberikan, karena untuk penerapan ini sinergitas ini kita harus memberikan refleksi kepada murid-murid kita. Misalnya ada yang mampu memberikan kesimpulan dari materi yang disampaikan ya. Misalnya kemarin saya belajar teks drama, ada yang berhasil menjawab kuis, salah satu kuis ya dari banyak siswa, dia yang bisa menjawab. Nah kita sebagai guru harus memberikan apa? Apresiasi ya, dengan sederhana, misalnya dipuji dengan ya bagus mbak, atau dengan ayo yang lain tepuk tangan, itu termasuk dalam bentuk apresiasi. Nah itu
bentuk dalam desain pembelajarannya. Ya, begitu. Dapat dipahami? Nah, Yang lain silakan bertanya. Tidak ada? Baik, saya akan bertanya. Oke, adakah pengalaman ya? Adakah pengalaman yang membuat kalian menjadi lebih baik daripada pribadi kalian yang dahulu? Apakah ada yang mau bercerita sedikit? Mungkin Mas Fajar, ada yang mau diceritakan? Adakah punya pengalaman ya yang membuat Mas Fajar menjadi lebih baik daripada hari yang lalu? Iya, pengalaman saya mungkin berkaitan dengan materinya tentang apa itu ya Pak? Tentang PSE, sosial emosional. PSE. Mungkin awalnya Mas Fajar dulu suka marah-marah misalnya, sekarang lebih baik. Ya, Jadi kalau- lebih baik. Kalau ceritanya sih tentang teman saya saja ya Pak. Ya, boleh. Itu bisa. Teman saya dahulu itu suka marah-marah, terus setelah menonton motivasi dari YouTube, dari TikTok, alhamdulillah sekarang jadi lebih baik, lebih peduli, lebih tidak menghakimi dan juga bisa memberikan nasihat kepada orang lain seperti itu Pak. Nah, terima kasih Mas Fajar. Mungkin dari Mbak Manisa, adakah pengalaman yang mau diceritakan? Mungkin pribadi boleh atau dari pengalaman orang lain. Oh iya, jadi saya pernah mengalami kecelakaan ya. Jadi dari pengalaman tersebut, walaupun kita sudah hati-hati, tapi kadang-kala orang lain itu tidak hati-hati. Jadi kita harus tetap waspada karena apapun itu bisa terjadi pada kita, walaupun kita sudah melakukan hal yang benar. Ya, terima kasih ya. Jadi ya kemarin kita juga punya pengalaman seperti itu ya. Ada teman kita yang kecelakaan ya. Nah, tanpa kita sadari kita ternyata sudah memiliki 3 sikap ini ya. Mulai dari nalar kita mulai berduka yang lebih ke iba ya. Iba kepada teman kita. Lalu kita mencoba peduli dan melakukan ya, mungkin kita membantu tetap semangat ya Mbak walaupun dalam kondisi yang mungkin kurang fit ya seperti itu. Terima kasih, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.